بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Naiknya harga bahan kebutuhan merupakan pembicaraan di setiap majelis. Di mana kita bertemu, pastilah yang akan dibicarakan, yang akan ditanya adalah tentang naiknya harga bahan kebutuhan. Orang tua mengeluh meningkatnya biaya pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga. Orang kaya pun mengeluh karena besarnya biaya operasional. Orang yang miskin pun mengeluh karena mereka tidak dapat mendapatkan apa yang akan mereka makan. Orang dimanapun orang berada, semua mengeluh. Yang sakit mengeluh karena besarnya biaya pengobatan. Yang sehat juga demikian mengeluh karena beratnya atau besarnya biaya bahan kebutuhan sehari-hari. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Islam telah memandang hal ini dengan pandangan yang sangat positif. Yang pertama, meningkatnya harga kebutuhan merupakan ujian dan pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dunia ini tempat kita diuji. Salah satu bentuk ujian ini adalah yaitu naiknya atau meningkatnya harga bahan kebutuhan. Dan kondisi ini terus-menerus dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya adalah, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, dan kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, dan beri kabar gembira kepada Allah, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka dengan demikian, bala meningkatnya harga bahan kebutuhan ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sunnatullah yang tidak bisa dirubah-rubah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Maka sikap yang pertama yang harus kita
tampilkan adalah kita sabar atas ujian ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila ia mencintai suatu kaum, ia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha atas ujian Allah Subhanahu wa taala, maka baginya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang yang tidak ridha, baginya adalah kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia, bahkan makhluk yang paling mulia, dia merasakan bagaimana beratnya ujian kehidupan ini. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebuah hadis dia bercerita. Dia mengatakan, "Kunna nanzuru thalathata ahilla fi syahrain wa ma uqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar." Dia mengatakan, kami istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat 3 bulan purnama, dalam 2 bulan tidak ada api yang menyala di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada api yang menyala, maksudnya adalah mereka tidak memasak. Kenapa mereka tidak memasak? Karena memang tidak ada yang mereka akan masak. Lalu Urwah, perawi hadis ini bertanya, "Ya khalah, fama yu'ishukum?" Bagaimana kalian bisa hidup 3 bulan purnama, dalam 2 bulan tidak ada yang kalian masak? Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Al-aswadan, selama 3 bulan purnama dalam 2 bulan yang kami makan hanyalah korma dan air putih." Jadi kalau Nabi yang paling mulia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian seperti itu, lalu bagaimana dengan kita? Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Lalu apa kira-kira penyebab naiknya harga bahan kebutuhan kita ini? Pakar ekonomi di seluruh dunia telah membahas, mencari solusi tentang masalah ini, namun selalu menemukan kegagalan-kegagalan. Solusinya adalah ada di dalam agama kita, adalah agama Islam. Apa penyebab kenaikan harga bahan kebutuhan ini? Yang pertama adalah dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang kita lakukan setiap saat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah muncul kerusakan-kerusakan di darat dan di laut. Salah satu kerusakan ini adalah meningkatnya harga bahan kebutuhan kita. Lalu Allah menjelaskan, disebabkan oleh ulah manusia. Maka itu artinya naiknya harga bahan kebutuhan kita ini, itu adalah karena perbuatan kita. Kita yang membuatnya, kita yang menyebabkan harga bahan kebutuhan ini menaik dan meningkat setinggi langit. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan apa saja yang musibah yang menimpa kalian, salah satu bentuk musibah ini adalah naiknya harga bahan kebutuhan kita. Apa kata Allah? Bima kasabat aydikum, itu karena perbuatan kalian. Wa ya'fu 'an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala banyak memaafkan kalian. Maka dengan demikian, ikhwani fiddin azakumullah, apakah pantas untuk kita mengeluh sementara naiknya harga bahan kebutuhan ini semua itu adalah karena ulah kita sendiri? Yang kedua adalah bersaing untuk mengungguli yang lain dalam urusan dunia, sehingga akibatnya adalah para pedagang, mereka tidak peduli apa yang menimpa orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka tidak peduli kelaparan yang merajalela. Mereka tidak peduli kepada kemiskinan yang merajalela. Semua itu demi mengungguli, memenangkan saingan yang terjadi dalam usaha dan bisnis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma akhsha 'alaikumul faqr, walakin akhsha 'alaikumut takatsur." Aku tidak mengkhawatirkan terhadap kalian kemiskinan, kefakiran, namun yang aku khawatirkan adalah at-takatsur, yaitu berusaha bersaing untuk mengungguli orang lain, bersaing untuk menang dalam persaingan ini, yang mengakibatkan hati kalian menjadi keras sehingga kalian tidak peduli terhadap nasib orang lain. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah,
Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walakin akhsha 'alaikum an tubsata lakumud dunya kama busitat 'ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum." Yang artinya adalah, yang aku khawatirkan terhadap kalian adalah kalian bersaing dalam urusan dunia ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala melapangkan bagi kalian dunia ini, lalu kalian bersaing dalam urusan dunia ini, sehingga dunia ini akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian. Kemudian penyebab yang ketiga, keserakahan, kerakusan yang ada pada sebagian besar para pengusaha. Ini akibatnya mereka menahan barang-barang kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga apabila harga barang-barang ini telah meningkat menjadi tinggi, barulah mereka mengeluarkannya dari gudang mereka. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, la yahtakiru illa khati'un, tidaklah memonopoli, menahan bahan barang kebutuhan manusia, melainkan dia adalah seorang pelaku dosa. Sementara Rasulullah SAW mengatakan tentang pedagang, pengusaha yang baik, yang jujur, Nabi mengatakan at-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Pedagang, pengusaha yang jujur, yang amanah, kelak dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, bersama para siddiqin, dan bersama para syuhada di akhirat kelak. Kemudian penyebab yang keempat, hilangnya rasa keamanan. Keamanan dan ekonomi ini tidak bisa dipisahkan. Apabila keamanan telah merajalela, maka demikian juga ekonomi akan meningkat. Apabila keamanan tidak ada, pasti ekonomi ini akan merosot. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un." Yang artinya adalah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan suatu desa yang awalnya dia adalah aman, tentram, datang rezeki mendatanginya dari berbagai macam penjuru, melimpah, meruah, lalu fakafarat bi an'amillah, lalu mereka kufur terhadap nikmat Allah, fa'adzaqaha Allahu libasal ju'. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka pakaian kelaparan, kelaparan dan rasa takut. Maksudnya adalah kelaparan itu mendatangi mereka dari berbagai macam penjuru. Yang tadinya rezeki mereka datang dari berbagai macam penjuru, namun karena mereka kufur nikmah, sehingga kelaparan itu datang dari berbagai macam penjuru. Rasa takut pun datang kepada mereka dari berbagai macam penjuru. Jadi ikhwani fiddin, a'azzakumullah, semua ini adalah karena ulah kita, karena perbuatan-perbuatan kita. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui di khutbah yang pertama bahwa meningkatnya harga kebutuhan ini adalah merupakan ulah dan perbuatan kita, lalu bagaimana jalan keluarnya? Yang pertama adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat dan beristighfar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma nazala al-bala'u illa bidhanbin wa la rufi'a illa bitaubah." Tidak ada ujian, tidak ada bala yang turun melainkan itu karena dosa. Dan ujian dan bala ini tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertobat kepadanya. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah, jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa meningkatnya harga bahan kebutuhan ini adalah merupakan perbuatan-perbuatan kita, dosa-dosa kita. Maka dengan demikian apabila kita meninggalkan dosa,
meninggalkan segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memperbaiki kondisi kita. Kemudian yang kedua adalah banyak-banyak berdoa, karena tidak ada sesuatu yang lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Dan tidak ada sesuatu yang lebih berguna, lebih bermanfaat ketika ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Para ulama mengatakan, mastujliban ni'am walastudfi'atin niqam bimithli du'a. Tidak ada sesuatu yang dapat mendatangkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan menolak ujian-ujian dan kejelekan-kejelekan dari Allah Subhanahu wa taala seperti berdoa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, la yaruddul qada'a illa du'a wa la yazidu fil umri illa al birr wa innar rajula la yahramu ar-rizq bi dhanbin yusibuhu. Rawahu Tabarani, yang artinya adalah tidak ada sesuatu yang dapat menolak takdir Allah Subhanahu wa taala kecuali berdoa. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menambah umur seseorang karena kebaikan-kebaikannya, dan sesungguhnya seseorang dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki karena dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah yaitu as-sabrul jamil. Hendaklah kita bersabar. Bersabar di sini artinya adalah menahan lidah untuk tidak mengucapkan kecuali hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan hati untuk tidak gentar dan menahan anggota badan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin." Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersabar dan melaksanakan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Artinya adalah apabila kita sudah bersabar dan melaksanakan salat, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu kita. Kemudian yang terakhir, hendaklah kita senantiasa membantu orang-orang yang lebih butuh dari kita. Memang kita merasakan kita berada dalam suatu kesulitan, namun pasti di sana ada orang yang lebih sulit dari kita. Banyak yang lebih sulit dari kita. Maka meskipun kita merasa kesulitan, maka bantulah orang-orang yang lebih kesulitan dari kita. Dengan membantu orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu hambanya selama hamba itu membantu saudara-saudaranya. Dan di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Ar-rahimuna yarhamuhumullah, yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama." Yang artinya orang yang berbelas kasihan, maka dia pasti akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kasihanilah orang-orang yang ada di muka bumi ini, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi kalian. Maka dengan demikian sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bertobat, bersabar, dan senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari kita kesulitan-kesulitan dunia dan kesulitan-kesulitan di akhirat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa adilla asy-syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal mu'minin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa adilla asy-syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal mu'minin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa adilla asy-syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal mu'minin. Allahumma irfa' 'anna al-ghalaa'a wal wabaa'a wal fahsya' wal qahta' wal baghya والسيوف المختلفات ما ظهر منها وما والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة